etos semangat belajar, nah, ya. Nah, kemudian di mana kita dengan berbuat baik, apa namanya, berlomba dalam kebaikan itu adalah agar kita menjadi siswa yang bermanfaat bagi sesama, ya. Nah, artinya dari hasil hasil dari kerja kita itu nantinya akan bisa berguna, bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada materi yang nantinya akan Bapak share ya. Nah, ini bil khusus karena ini adalah pendalaman nah, tentang analisis. Ini adalah tugas kedua. Baik, mungkin sebelum nanti di akhir sesi ini di akhir sesi ini nanti Bapak mau menanyakan progres tugas yang sudah Bapak sampaikan seminggu yang lalu ya, terkait dengan penerapan Fastabiqul Khairat. Nah, itu ada di link Google Chrome Meeting ya, Google Google Meeting ya. Nah, di situ Google Classroom, maaf. Google Class Meeting. Ya, di Google Class Meeting itu sudah Bapak share, ada respon itu, ada 2 orang itu. Nah, belum kah? Ya. Oke, oke. Bentar ya. Berarti hmm, ya, lain-lain yang video yang baru. Hasil kita. Lagi nanti ke sini videonya kan yang ini. Bapak sekarang jelaskan yang mana dulu? Lagi jelaskan apa? Yang video mau nge-share video. Ya itu kan. Jadi matikan dulu nih ya. Coba ini tadi. Nah. Kalau ini nanti gini yang tertampil. Iya ini mau nah. Tampil. Oh nggak masuk ya. Oke. Nanti kan aja dulu video. Ah. Baik, nah kita lanjutkan lagi. Jadi nanti terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan adalah berkaitan dengan pendalaman materi tentang hukum tajwid ya. Identifikasi tajwid di surah Al-Maidah. Nah, karena materi kita ini berkaitan dengan surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah ayat 48. Nah, nanti penugasannya untuk materi lanjutannya ya, untuk tugas tugas 2 ya, materi 1. Nah, ini materi 1 nak sampai nanti pada materi 2 akan berubah lagi nih. Materi 1 tugas 2-nya nanti berkaitan dengan identifikasi tajwid. Mas, kelihatan ada muncul. Tuh. Ini Pak, ini. Oh ini. Hmm? Bapak buka videonya dulu. Enggak, anunya dulu nih. Apa ya? Video video sini ya. Lain. Bapak videonya mana? Belum masuk sini. Ke sini dulu. Sini. Ya. Ya, nonton videonya mana? Pause dulu. Enggak muncul ya. Oh itu ya. Ya baik, kita lihat simak bersama ya video tentang penjelasan identifikasi tajwid Quran Surah Al-Maidah dan Quran Surah At-Taubah. Kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat
sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu bab tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada pembahasan bab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan bagian kedua, Quran Surah Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagian pertama, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk kepada pembahasan bagian pertama, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Adapun pembahasan bagian pertama ini meliputi 1. Tilawah dan terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 3. Mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Pembahasan yang pertama yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu diberikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hukumnya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Musaddiqul lima, hukumnya idgham bila gunnah. Karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Wa muhaiminan alaihi, hukumnya idhar karena fathah tanwin bertemu dengan amma ja'aka, hukumnya mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Ja'alna, mad tabi'i ada fathah diikuti oleh alif. Pembahasan yang ketiga, mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika, kepada kamu, al-kitab, kitab, al-haqqi, dengan kebenaran, musaddiqon, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang, baina, antara, yadaihi, dua tangan atau sebelumnya, mina, dari, al-kitabi, kitab, wa muhaimina, dan yang menjaga, alaihi, atasnya, fahkum, maka putuskanlah, bainahum, di antara mereka, bima, dengan apa yang, anzala, menurunkan, Allahu, Allah, wala, dan janganlah, tattabi', kalian mengikuti, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma, dari apa yang, ja'aka, telah datang kepada kamu, mina, dari al-haqqi, kebenaran, likulli, bagi tiap-tiap umat, ja'alna, kami telah menjadikan, minkum, di antara kalian, syir'atan, peraturan, wa minhajan, dan jalan yang terang, walau, dan sekiranya, sya'a, menghendaki, Allahu, Allah, la ja'alakum, niscaya dia menjadikan kalian ummatan, umat, wahidatan, yang satu, walakin, akan tetapi, liyabluwakum, dia hendak menguji kalian, fi, terhadap, ma, apa yang, atakum, dia berikan kepada kalian, fastabiqu, maka berlomba-lombalah, al-khairat, kebajikan, kalian adalah, fi, melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun surah Al-Maidah terfungsi di dalam kitab mereka masing-masing sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketiga, kitab suci Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya.
sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang yang beriman memutuskan suatu perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat pada nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Hurairah radhiyallahu anhu Islam yang gelap gulita lalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di samping itu, apabila kita melihat kondisi sekarang ini, kita tidak mengetahui perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman. Atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, paginya ia terjerumus dalam kemaksiatan. Yakin dan mampu mengerjakan amal kebaikan tersebut dengan amal kebaikan, kita membutuhkan ilmu. Karena antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tak berbuah. Begitu juga sebaliknya, beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Kita bisa menambah bekal ilmu dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. M yang kelima, membiasakan bekerja sama. Ketika amal kebaikan melibatkan orang banyak, maka hal itu akan membuat nilai amal tersebut semakin baik. Karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. M yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Ketika orang lain melakukan amal kebaikan, kita amati, tiru, dan kita modifikasi, sehingga hal itu akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain. Maka harus ada usaha dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Berikutnya, manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya yaitu 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Karena kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, akan tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai dari sebuah kebaikan akan berlipat ganda apabila mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan harus didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Apabila menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain pun akan ikut terbengkalai. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ketika berkompetisi dengan orang lain, akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tentunya hal tersebut membutuhkan persiapan yang matang. Meskipun hasil akhirnya belum tentu menjadi pemenang, tetapi ketika sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki, merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keinginan untuk menjadi yang terbaik harus diikuti dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Keduanya merupakan modal utama dalam meraih kesuksesan dalam sebuah kompetisi. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Ketika melakukan amal kebaikan dan bersaing dengan orang lain, mereka bukanlah musuh yang harus dikalahkan, akan tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi yang sehat. Ketika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, itu akan mempererat tali persaudaraan, sehingga peran serta dan keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. Adapun pembahasan bagian kedua ini meliputi 1. Tilawah dan terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 105. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah At-Taubah ayat 105. 3. Mengartikan perkata Quran Surah At-Taubah ayat 105. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 105.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat kerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orangmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadanya, kepada kamu, apa yang telah kamu kerjakan. Nimbulkan ini mana, Mas? Surah Taubah. Nimbulkan anunya nih, Lanjut ke pembahasan yang kedua, cubnya ini nah. yaitu mengidentifikasi tajwid. Quran surah Taubah ayat 105. Nah kan hilang. Fasayarallahu. Hukumnya lam jalalah tafhim, karena ada lafaz Allah didahului oleh fathah. Amalakum wa rasuluh. Hukumnya idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan waw. Wal mu'minun. Hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf mim. Wasyahadati. Alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf syin. Fayunabbi'ukum bima. Hukumnya ikhfa syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, mengartikan perkata Quran surah Taubah ayat 100. Sudah Mas anunya nih, media playernya. Di close aja ya. Oke. Baik, nah itu tadi adalah penjelasan mengenai meraih kesuksesan ya, meraih kesuksesan dengan fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, kemudian tadi sekilas secara jelas ya itu ada identifikasi tajwid. Nah, kenapa tadi Bapak tayangkan ulang terkait dengan eh, ulasan ini apa tadi? Penjelasan mengenai apa itu fastabiqul khairat, berbuat berlomba dalam kebaikan. Kemudian apa itu etos kerja, semangat belajar ya dalam mencari ridha Allah atau mencari kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kenapa tadi kita Bapak ulas kembali karena alhamdulillah ini ada beberapa siswa ini yang sudah mulai ikut hadir ya kalau seperti Doni Darius. Nah, sebelum saya lanjutkan mungkin bisa dibuka dulu nak ini Zoom-nya. Bapak mau cek, buka videonya maksudnya. Nah, Bapak mau lihat Kharisa Aulia. Halo, Iya, Kak. sehat nak? Ini tugas kemarin udah dikerjakan kah? Tugas tugasnya udah dikerjakan kemarin. Azilda itu ada tugas yang sudah Iya, Bapak Kak. titip. Alhamdulillah ya. Itu Jilda ya, Jilda nanti tugasnya itu di Google Classmeeting aja ya, Google Iya, Kak. Classroom. Nah, itu sudah Bapak jelaskan di sana tugas tugas pertamanya ya. Nah, tugas tugas satu itu sudah Bapak buatkan bentuknya LKPD. Nah, ini setelah ini memang ada tugas kedua, namun sebelumnya Bapak akan sedikit ulas nih Ana ya.
biar biar lebih jelas nih. Ya, baik. Nah ini bisa kalian lihat di layar. Ini merupakan penjelasan secara detail yang tadi sudah ada di video ya terkait dengan analisis hukum tajwid dalam surah Al-Maidah. Ini sudah Bapak lampirkan juga di Bapak share juga di Google Classroom ya, Google Classroom di Google itu ya. Nah, ini nanti dipelajari baik-baik nah ya. Dipelajari baik-baik terkait dengan analisis hukum tajwid surah Al-Maidah ayat 48 yang tadi sempat dijelaskan di video tadi ya, video pembelajaran. Nah, ini lebih detailnya supaya kalian bisa memahaminya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang non muslim ya, itu cukup tugas satu yang sudah Bapak share itu ya untuk dikerjakan kayak Darius ini, Doni Darius. Nah, kalau yang muslim dia harus mengerjakan ini nah ya sebagai tugas di kelas PJJ ya. Ini lengkap nak, ada kurang lebih 16 ada kurang lebih 16 identifikasi tajwid dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 ya. Nah, nanti dipelajari, kemudian nanti ada tugasnya ya. Tugas tambahan, tugas kedua namanya ya, materi satu. Baik. Nah, jadi mungkin itu dulu nak ya, terkait materi yang nanti akan kalian pelajari. Nah, ini ada Karisa, ada Zilda, ada Doni Darius. Nah, nanti silakan cek kembali ya yang bagi siswa yang udah ada pertemuan dengan Bapak ini bahwa tugas satu tinggal dikumpulkan, sebenarnya deadline-nya hari ini ya. Kalau bisa hari inilah dikumpulkan ya, karena waktu batas pengumpulan itu hari Kamis. Nah, tugas satu itu adalah tugas refleksi pertanyaan pertanyaan esai dan refleksi. Jadi nanti ditulis tugas itu ditulis di kertas atau diketik boleh. Nah, kalau misalnya diketik itu nanti buatkan aja PDF jawabannya lah ya. Jadi per item aja jawaban nomor satu apa. Nanti tulis di situ jawaban jawaban pertanyaan literasi. Kan ada di dalam soal itu di LKPD-nya. Kemudian jawaban pertanyaan refleksi. Nah, jadi dibedakan itu ya. Nah, ada 10 masing-masing 5 soal itu. Jadi dibuat jawabannya seperti itu biar jelas. Nah, nanti kalau misalnya pakai Word atau menggunakan tab atau menggunakan laptop, itu bisa dibuatkan PDF baru dikirim ya, dikumpulkan di Google Classroom. Kalau misalnya ditulis, nah ya nanti ditulis tugasnya itu ah, silakan di foto aja enggak apa-apa, yang penting jelas ya kelihatan atau di scan. Nah, atau di scan supaya nanti lebih lebih jelas ya. Nah, jadi nanti untuk Doni Darius ada orangnya nih. Bapak mau kenal dulu nak. Bisa dibuka kameranya. Doni Darius. Halo. Tolong nanti Doni Darius ini entah Bapak kurang tahu ya apakah Muslim atau non Muslim ya. Nah, nanti untuk Doni Darius ini bisa menyesuaikan aja nak ya, karena berbuat kebaikan itu semua agama ya boleh. Kemudian bagaimana kamu nanti merefleksikannya ke dalam kehidupanmu ya. Itu ada ikut aja alur pertanyaan itu nanti secara umum. Ya, nanti Doni Darius bisa menyesuaikan
eh, jawabannya. Yang penting tugas bisa dikumpulkan. Nah, untuk Karisa, Aulia, halo Karisa, bisa dibuka nak? Karisa, untuk Karisa dan Jilda, Jilda, Iya, Pak. untuk Jilda kan udah ngecek dia Google Classroom-nya ya. Udah, Pak. Alhamdulillah udah. Kayaknya Jilda ya yang nanya ke Bapak itu ya, yang anu nih apa namanya ngechat Bapak itu ya. Bukan deh kayaknya, Pak. Oh, bukannya. Tapi udah paham ya, udah paham dengan tugasnya ya. Ah, iya, Jilda. Maksudnya Iya, udah Pak. Sudah, Pak. nanti tinggal dikumpul di Google Classroom-nya lah ya. Iya, Ah, Pak. oke, makasih. Ini Karisa gimana Karisa? Iya, Pak. Sudah dicek di Google Classroom tugasnya, tugas satu. Sudah, Pak. Sudah saya kumpulkan. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti Bapak ini periksa. Nah, jadi nanti tugas berikutnya ini adalah identifikasi tajwid. Nah, tidak banyak. Nah, jadi yang ada ini di Google Classroom itu sudah Bapak share apa namanya PDF tadi, penjelasan identifikasi analisis identifikasi tajwid ayat ayat 48 surah Al-Maidah. Nah, nanti menunggu aja Naya sering-sering aja dicek Google Classroom-nya ya, Google Classmeeting yang ada di Google itu ya. Mas, sudah selesai kan? Ya. Baik, nak, waktu juga yang membatasi kita ya. Jadi Bapak mohon diri dulu untuk tugas untuk asinkronusnya itu adalah pendalaman materi ya. Nanti simak aja videonya, kemudian sekaligus nanti menyimak ini PDF yang Bapak kirimkan terkait dengan analisis ya, ini materi lanjutannya. Nah, untuk pendalaman terkait dengan surah Al-Maidah ayat 48 dan surah Taubah ayat 105. Nah, terkait dengan hukum tajwid. Itu adalah materi materi apa pendalaman materi keduanya. Nah, sebenarnya materi kedua itu adalah bab 2. Jadi ini adalah materi lanjutan ya, materi lanjutan dari bab 1. Nah, setelah itu nanti insya Allah minggu depan kita masuk pada materi berikutnya ya, materi 2 atau bab 2. Mungkin itu saja nak ya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga semangat selalu menjadi siswa di PJJ ini, tetap konsisten sampai selesai. Insya Allah kita semua selalu mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali, silakan sering-sering ngecek Google Classroom-nya ya, Google Classmeeting-nya. Nah, di situ nanti tugasnya sudah Bapak sampaikan, Bapak share. Nah, Insya Allah dengan jelas ya, lugas supaya nanti kalian bisa mengerjakan, bisa bisa belajar di rumah, kemudian nanti tugasnya juga bisa difahami dengan baik. Terima kasih nak ya atas kehadiran kalian semua. Sehat selalu. Semoga kalian menjadi anak soleh dan soleha, anak yang baik. Bapak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes mas, klip ya. Kami pelajar merangkai mimpi SMA Negeri 11 Samarinda.